Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli, mahasiswa PGMI semester 6D. Di sini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Isa alaihi salam untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah keteladanan Nabi dan sahabat. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Isa alaihi salam oleh Anjeli dengan judul Masa Dakwah dan Bukti Kenabian dalam Perspektif Cobaan dalam Berdakwah. Embun datang, bunga menguntum, surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan assalamualaikum untuk semua yang ada di sini. Sunan Kudus pergi ke Tuban sebelah barat. Di sini akan saya persembahkan kisah teladan Nabi dan sahabat. Dalam sinopsis, seorang Ummul Mukminin, utusan Allah yang akan membimbing manusia dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel. Meskipun dalam proses berdakwah mendapatkan berbagai kesulitan, sering diolok-olok, sehingga beliau merasa bahwa bangsa Yahudi ingkar terhadap kerasulannya dan menghalangi dakwahnya. Sahabatku yang berbahagia, yang sedang menonton kisah ini, bagaimanakah cerita selanjutnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, diantaranya Surah Ali Imran ayat 48 hingga 52. Nabi Isa diutus Allah untuk berdakwah kepada kaumnya untuk kembali ke ajaran Tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Pada masa ini, Bani Israel yang didominasi oleh bangsa Yahudi sangat menentang dakwah Nabi Isa. Walaupun Allah telah menganugerahkan mukjizat sebagai bukti kenabian Isa, pengikut beliau hanya sedikit. Nabi Isa hidup satu zaman dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria. Sepeninggalan Nabi Yahya, Bani Israel dan Yahudi kembali kepada tabiatnya. Mereka hanya taat ketika Nabi datang, setelah itu kembali ingkar, bahkan sejak Isa masih dalam buayan. Mereka berencana untuk membunuhnya. Isa tumbuh dengan pengasuhan yang baik. Selama itu pula ia mempelajari berbagai ilmu sampai akhirnya beliau dewasa dan berdakwah kepada kaumnya. Nabi Isa mengetahui terjadi penyimpangan dari kitab Taurat yang dilakukan oleh pendeta. "Kaumku, apa yang sedang kalian lakukan?" "Engkau ini siapa? Apakah engkau Isa?" "Benar, aku adalah Isa bin Maryam. Aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Aku juga datang membawa mukjizat dari Allah." "Sudahlah Isa, jangan mengganggu pekerjaan kami." Nabi Isa sangat sedih melihat kaumnya yang telah melupakan Allah. Mereka hanya mempercayai ajaran nenek moyang mereka, penyembah patung anak sapi. Hari demi hari dilewati Nabi Isa dengan berdakwah kepada kaumnya. Beliau membantu menyelesaikan masalah kaumnya atas izin Allah. Beberapa mukjizat Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 49. "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu sebagai bentuk burung, kemudian aku meniupnya. Maka dia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sompak, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan kamu simpan di dalam rumahmu. Wahai kaumku, apakah tidak cukup semua bukti bagi kalian?" "Wahai Isa, semua itu adalah sihir yang engkau buat. Tidak semudah itu kami percaya kepadamu." Walaupun tampak jelas bukti kenabian Isa melalui mukjizat yang diberikan Allah, hanya sebagian kecil dari kaumnya yang menerima dakwah beliau. "Wahai kaumku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Bertakwalah kalian kepadanya dan taatlah kepadaku. Ini adalah satu-satunya ajaran yang benar." Nabi Isa tidak pantang menyerah melihat kenyataan bahwa pengikutnya masih sangat sedikit. Beliau tetap sabar dan mendoakan kaumnya yang menyimpang.
Ya Allah, tambahkanlah keimanan pada diri kaumku. Berikan hamba kekuatan untuk lebih bersemangat dalam berdakwah kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Isa dengan memberikan para pengikut dan penolong setia yang dikenal dengan sebutan Hawariyun. Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri. Nabi Isa juga mengirim beberapa di antara mereka untuk berdakwah ke pelosok negeri yang dibelenggu kesesatan. Wahai para sahabatku, pergilah kalian ke negeri Antakia yang penduduknya masih menyembah berhala. Ajaklah mereka untuk kembali kepada ajaran yang benar. Baiklah, jika itu perintahmu, wahai Isa, kami akan berangkat ke negeri Antakia. Kaum Nabi Isa terpecah dua golongan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 14. Dan segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Kalau tahu bunga setanggi dari Melayu sebelah utara, saya pamit untuk mengakhiri. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Pergi ke kampung jalannya terbelah, pohon jatuh awas tertimpa. Jika ada salah maafkanlah. Wassalamualaikum, sampai jumpa.